terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Dalam peranannya sebagai salah satu alternatif untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Alhamdulillah, atas seizin Tuhan, sampai dengan hari ini lebih dari 30.000 pasien yang telah merasakan manfaat daripada teknik pengobatan ini. Saya sakit kepala sebelah kanan. Kalau saya sakit kepala sebelah kanan itu diikuti dengan emosi yang tinggi dan jerawat yang besar-besar. Saya sering minum obat-obatan sakit kepala. Lalu saya datang ke Ustadz Sony, dibawa oleh ibu saya. Saya diterapi sebanyak 3 kali. Dan di sini saya cuma dikasih minyak untuk diolesi di bagian yang sakit dan air mineral untuk minum. Saya sakit lambung sudah 3 tahun. Saya sudah ke dokter, ke rumah sakit, dikasih obat begitu, kambuh lagi. Setelah saya lihat Ustadz Sony di JEK TV, saya berminat untuk menghubungin Pak Sony. Setelah saya telepon, diminta datang ke terapi kolbu. Yang pertama saya biasa-biasa aja. Terus yang kedua itu setelah pulang kok enak tidur, enak makan. Jadi kondisi saya lebih bagus. Jadi saya terima kasih pada Allah dan terima kasih melalui Pak Ustadz Sony. Kami tidak menggunakan obat, kami tidak menggunakan jamu, kami tidak menggunakan jarum suntik, kami juga tidak menggunakan pijet-pijet, kami tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabarnya? Senang sekali pada hari ini saya Tarta Wayasari tentunya menjumpai Anda kembali dalam terapi kolbu The Power of Soul. Dan pemirsa tentunya masih akan bersama dengan guru besar dari terapi kolbu, yaitu Bapak Ustadz Sony Sutrisna, dan ada mantan pasien dari terapi kolbu, yaitu ada Ibu Elizabeth ya. Dan pemirsa, untuk tema kita hari ini adalah mengenai kun fayakun. Dan langsung saja Tarta akan menyapa Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sehat Pak? Insya Allah sehat ya Pak ya. Segar sekali Pak untuk hari ini. Dan Ibu Elizabeth, apa kabar Ibu? Baik Bu, sehat Bu ya? Sehat. Baik, Pak Ustadz, kita akan berbicara mengenai kun fayakun. Kan mungkin pemirsa di rumah juga sudah mengetahui bahwa memang kun fayakun itu adalah kalau memang Allah sudah menakdirkan ya terjadilah ya Pak ya. Ini mungkin bisa dijelaskan nggak sih Pak? Sebenarnya yang tema kita ini diambil nih mungkin memang karena berhubungan dengan penyakit. Jadi memang kalau memang Allah sudah mentakdirkan kita terkena penyakit sesuatu itu memang ya sudah pasti terkena juga. Bagaimana nih Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Tetra. Para pemirsa JEK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengambil tema kita yaitu kun fayakun. Saya pikir kita khususnya umat Islam sudah sering mendengar kata-kata kun fayakun, yang artinya apabila Allah berkehendak terjadi maka terjadilah. Para pemirsa, sebenarnya apa hikmah dan apa alasan kun fayakun ini dibicarakan di dalam kitab suci Al-Quran? Kita semua khususnya umat Islam mengetahui bahwa kitab suci Al-Quran adalah merupakan kitab hikmah dan kitab petunjuk. Ini yang dijelaskan oleh Allah sendiri di dalam surat Yasin. Mari kita sama-sama perhatikan bahwa ini adalah kitab hikmah dan kitab petunjuk. Nah, berkaitan dengan kun fayakun tadi, sebenarnya Allah ingin memberikan petunjuk apa kepada para pembaca kitab suci Al-Quran. Nah, disinilah kita akan coba bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebenarnya ada petunjuk apa di balik kun fayakun ini yang dikisahkan oleh Allah sendiri di dalam kitab suci Al-Quran. Berdasarkan petunjuk yang Allah kisahkan di dalam kitab suci Al-Quran tentang kun fayakun ini, ternyata Allah ingin memberi petunjuk kepada manusia-manusia yang sudah sampai pada batas putus asa bahwa masih ada pintu yang disebut pintu kun fayakun. Nah, ini merupakan suatu
suatu angin segar ya, bagi kita yang mungkin pada saat ini kita sudah deadlock, kita sudah mentok pada suatu tempat yang dimana kayaknya otak kita sudah buntu, gak ada lagi di jalan keluarnya. Nah ternyata berdasarkan petunjuk dalam kitab suci Al-Quran tentang kun fayakun, di sana ternyata masih dimungkinkan ada sebuah pintu keluar yang kita kenal dengan pintu kun fayakun. Baik, Pak Ustadz, mohon maaf nih kita sebelum kita melanjutkan, Pak Ustadz ya, kita tahan terlebih dahulu. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena terapi kolbu The Power of Soul akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like this. Halo, saya Titi Puspa. Jak TV sebagai TV lokal kebanggaan warga Jakarta, juga kebanggaan saya. Semoga Jak TV selalu memberi acara-acara yang semakin memikat, semakin memberi hiburan dan pengetahuan serta sesuatu yang dibutuhkan oleh para penonton Jakarta. Oke, maju terus Jak TV dan terus menonton Jak TV, My City, My TV. Bye-bye, love you. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul, dan tentunya masih bersama dengan guru besar dari Terapi Kolbu, yaitu Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Dan pemirsa, alamat dari klinik Terapi Kolbu ini ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Dan pemirsa, langsung saja kita melanjutkan kepada Bapak Ustadz. Baik, Pak Ustadz tadi sempat menyebutkan bahwa memang pintu kun fayakun itu masih terbuka lebar walaupun kita sedang tertimpa masalah ya Pak, walaupun kita mikir ini udah buntu nih, tapi memang tetap masih dibukakan juga ya Pak ya. Iya. Baik Pak Ustadz, langsung mungkin dilanjutkan lagi, silakan Pak Ustadz. Ya, para pemirsa Jak TV yang berbahagia, banyak sekali sebenarnya Allah mengisahkan tentang kejadian-kejadian kun fayakun ini di dalam kitab suci. Sebagai contoh misalkan pada waktu peristiwa burung ababil ya, pada saat itu bagaimana pasukan orang-orang kafir ingin menghancurkan Ka'bah. Pada saat itu pasukan begitu lemah yang akan melindungi Ka'bah, tapi muncul burung ababil. Demikian juga pada waktu peristiwa Nabi Musa, pada saat beliau sudah terdesak, tidak ada lagi jalan keluar, karena kalau mundur di sana lautan, sementara kalau maju beliau harus berhadapan dengan pasukan Fir'aun dengan bala tentara yang sangat terlatih. Nah, ini ternyata dimungkinkan lautan terbuka. Demikian juga pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam, pada saat beliau itu sudah terikat di sebuah tiang, beliau dilempar ke lautan api, di mana pada saat itu api berubah menjadi dingin. Demikian juga banyak kisah-kisah seperti contoh misalkan kisah Nabi Nuh yang dimana pada saat itu sudah ada lagi daratan yang bisa diinjak oleh manusia. Ternyata Nabi Nuh masih bisa selamat dengan menggunakan kapal.
Jadi banyak sekali kisah-kisah tentang jalan keluar kun fayakun ini dikisahkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Para pemirsa, sudah pasti barang tentu karena kitab suci Al-Quran ini adalah merupakan kitab hikmah dan kitab petunjuk. Karena itu pada saat kita membaca kisah-kisah tadi, saya pikir Allah bercerita tentang kisah-kisah tadi bukan Allah ingin mendongeng. Saya pikir bukan demikian. Atau Allah ingin membanggakan mukjizat para nabinya. Saya pikir bukan demikian. Sebab apa? Saya pikir bukan demikian. Karena kitab suci adalah merupakan kitab petunjuk dan kitab hikmah. Karena dia merupakan kitab petunjuk dan kitab hikmah, jadi harus kita pisahkan bahwa ini bukan kitab dongeng atau ini kitab cerita, tapi ini adalah kitab hikmah dan kitab petunjuk. Karena itu setiap kejadian-kejadian dalam kitab suci Al-Quran, kita harus menggunakan akal dan pikiran kita untuk bisa membaca petunjuk-petunjuknya. Nah, kembali lagi kepada kun fayakun tadi, ternyata pada kisah-kisah kejadian-kejadian mukjizat para nabi tadi, ternyata di sanalah Allah meletakkan petunjuk-petunjuk kun fayakun tadi. Supaya apa? Supaya pada saat kita manusia ciptaannya ini mentok kepada satu persoalan, tidak bisa lagi ada jalan keluar, baik itu dalam bidang ekonomi, baik itu dalam bidang kesehatan, baik itu dalam bidang keselamatan diri dan macam-macam. Ternyata Allah masih memberikan sebuah jalan yang dikenal dengan jalan kun fayakun. Ini artinya apa? Artinya para pemirsa, kalau suatu hari kita menghadapi suatu cobaan dalam bentuk apapun, ada dua persyaratan yang harus kita tunaikan agar kita menemukan jalan kun fayakun tadi. Yang pertama, kita harus berikhtiar tanpa pernah putus asa. Dan yang kedua, terus tingkatkan cinta kasih. Mudah-mudahan ini merupakan sebuah petunjuk bagi kita semua, termasuk diri saya, agar apabila kita dalam hidup ini, kita menemui suatu jalan buntu dalam bidang kesehatan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang keselamatan, dalam bidang apapun, jangan kita berputus asa. Karena lewat kitab suci Al-Quran tadi, Allah ternyata memberikan petunjuk kepada kita manusia ciptaannya. Jangan pernah berputus asa, karena aku selalu memberikan pintu keluar yang dikenal dengan pintu kun fayakun. Ini menurut penjelasan Allah dalam kitab suci. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan melanjutkan lagi Pak Ustadz perbincangan kita. Dan pemirsa, sekali lagi bagi Anda tentunya yang datang ke klinik terapi kolbu, Anda bisa langsung datang ke Jalan Hutan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Teleponnya di 0218582029 atau di 0218500413 atau di 021705800381. Anda jangan beranjak dari tempat Anda karena terapi kolbu The Power of Soul akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We do it like this. Lo kau jangan kemana-mana. Tetap di Ganas Kustik. Yuk. Sudah jiwaku, izinkanku hanya untukmu. Bantu kami, Slang. Saksikan Ganas Kustik Sabtu 19.30. Mana tetap di Ganas Kustik.
Masih bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul. Dan sekali lagi pemirsa, alamat dari klinik Terapi Kolbu ini ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Teleponnya di 021 858 2029 atau di 021 8500413 atau di 021 7058031. Dan tentunya masih bersama dengan guru besar dari Terapi Kolbu, ada Bapak Ustadz Sori Sutrisna. Baik, Pak Ustadz tadi sempat menjelaskan juga bahwa memang dengan menimbulkannya cinta kasih, insya Allah kita bisa terbebas dari